Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudil ansar wa man tabi'ahum bi ihsan min ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahu adzim. Terus sekalian Pak Ustadz dan adik-adik yang kami cintai serta para pegawai yang senantiasa semoga berdoa Allah SWT dan Ibu Mira secara khusus yang sebetulnya Bu Mira ini undangan untuk ikut buka bersama Pak Dirjen, tapi ternyata beliau lebih mementingkan kita semuanya di sini. Ya. Ya. Dan di sana penceramahnya tingkat internasional, Ustaz Salim Afillah itu. Di sini tingkatnya tingkat RT. Tapi beliau mungkin nyasar ke sini nggak tahu juga pertimbangannya apa. Mohon maaf Bu. Baik, guys sekali, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita dimudahkan Allah untuk sampai ke tanggal 12 ya. 12 Ramadan ini. Semoga seluruh yang kita lakukan Allah ridhoi dan menjadikan sebab Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan semoga kebaikan-kebaikan yang Allah latih selama bulan Ramadan ini bisa kita teruskan di bulan-bulan mendatang, karena kita ingin menjadi hambanya Allah, dan Allah itu ada di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi hambanya Ramadan yang baiknya nunggu Ramadan aja, begitu Ramadannya selesai juga baiknya. Nah, ini tantangan kita, karena ketika lingkungan mendukung seperti ini, suasana lagi enak seperti ini, ibadah itu enak. Tapi nanti kadang-kadang kalau suasananya berganti, sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing, kadang-kadang ibadah itu sesuatu yang sulit gitu. Nah, bagaimana kemudian kita coba? Makanya kita kadang-kadang perlu duduk seperti ini. Ya, di kalangan sahabat itu biasa istisbina nubinusa. Mari kita duduk sebentar untuk memperbaiki keimanan kita. Karena memang hidup itu penuh dengan ujian. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba bersama-sama kita membahas tentang definisi sukses. Nah, sekalian, ada yang ingin gagal? Saya yakin tidak ada kita yang ingin gagal. Nah, semua pasti ingin sukses. Nah, kalau ditanya, sukses itu apa? Tanda orang sukses itu apa? Misalnya ditanya, siapa yang relawan yang apa tanda orang sukses? Bahagia. Bahagia. Tanda-tanda fisiknya, bahagia itu susah diukur itu. Tanda fisiknya apa misalnya? Kalau orang kerja, orang yang dibiasa suka, tanda dia sukses itu apa misalnya? Gemuk. Jadi pejabat kayak Bu Mira misalnya. Nah, biasanya gitu ya. Orang-orang kalau berdagang, sukses itu kalau kaya. Biasanya gitu kan? Ya, orang kalau punya anak, sukses itu kalau pendidikan anaknya tinggi. Biasanya gitu kita. Nah, harus sekalian, ini menjadi penting bagi kita untuk kita dudukkan. Karena kalau kita salah memahami sebuah kata, kemungkinan penerapannya juga akan salah. Coba, saya ingin sama-sama kita ingat-ingat. Sekalian, kalau kita temukan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkisah dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satu di antaranya surat Al-A'raf, di mana Allah pada ayat 19 mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon itu. Saya ingin bertanya, apa nama pohon itu? Apa tadi ada yang ngomong? Pohon khuldi. Ada yang tidak sepakat? Atau semua sepakat namanya pohon khuldi? Ada yang punya pendapat pohon namanya berbeda? Pohon apa tadi? Khuldi. Sama, sepakat ya? Berarti nggak ada berbeda pendapat? Nggak ada yang lain ya? Semua sepakat namanya pohon khuldi. Pertanyaan lanjutannya, dari mana kita tahu itu namanya pohon khuldi? Dari cerita. Nah, ini nanti kita akan coba sama-sama pelajari ya sekalian bagaimana mendudukan sebuah makna. Tahu apa istilah khuldi?
Makna dari khuldi itu? Kekal. Berarti pohon itu pohon kekekalan. Siapa yang berikan nama untuk pohon kekekalan? Setan. Kita pernah bahas nggak salah ya? Belum ya? Kau tahu kalau yang berikan nama itu setan? Iming-imingnya terhadap Adam. Iming-imingnya terhadap hal-hal yang ditipu. Jadi gini, kita temukan, nanti silahkan dilihat di surat Al-A'raf pada ayat ke-19 ya. Allah memerintahkan Nabi Adam dan istrinya untuk menikmati semua fasilitas surga. Tapi Allah berpesan jangan kau dekati pohon itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kenapa? Karena kalau kamu dekati pohon itu, kamu akan menjadi orang yang zalim. Saya ulang. Pesan Allah, kalau kamu dekati pohon itu, kamu sudah Nabi Adam dan istrinya, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Jelas ya? Itu ayat 19. Ayat 20-nya, maka kemudian setan tuwaswisu membisik-bisikkan keraguan kepada Nabi Adam dan istrinya untuk mendekati pohon itu dengan membuat istilah baru, bahwa kalau Nabi Adam mendekati pohon itu, maka Nabi Adam akan menjadi malaikat dan akan kekal di dalamnya. Ini ada istilah kekal, minal khalidin. Sekalian, ini ada perubahan istilah. Kalau tadi ayat 19, Allah mengatakan kalau Nabi Adam biasanya mendekati pohon itu maka akan menjadi zalim. Tapi setan merubah. Setan merubah, kalau dekat pohon itu malah akan kekal. Nah, inilah kemudian kita mau istilah pohon khuldi. Jadi kalau yang berpendapat pohon itu pohon khuldi, itulah ditipu setan. Karena kalau sejajarnya boleh diberikan nama, bukan pohon khuldi tapi pohon zulmi, pohon yang bisa menyebabkan kezaliman. Dirubahnya kita sehingga kemudian kita banyak terpengaruh. Saya di pengajian di banyak tempat saya tanya apa nama pohon itu, sampai sekarang belum pernah ada yang berbeda pendapat. Semuanya mengatakan pohon khuldi. Padahal itu istilah diberikan oleh setan. Kenapa kita ikuti setan? Nah, cara-cara setan memanipulasi sebuah makna sehingga kemudian kita salah memahaminya, ini akan selalu digunakan sepanjang masa, termasuk mendefinisikan sukses. Kita itu rata-rata mendefinisikan sukses itu untuk istilah yang sifatnya dunia, ya kan? Orang kadang-kadang tidak penting apa caranya, yang penting jadi jenderalnya Bea Cukai misalnya, baik dia bersaing dengan sehat atau dengan cara-cara yang kotor, orang tidak pedulikan. Yang penting jadi jenderal, dia dianggap sukses. Rata-rata kita kan ngomong seperti itu, ya kan? Nggak penting caranya menjadi pegawai itu jujur atau tidak, tapi nanti ketika pulang kampung lebaran, bawa mobil yang bukan hanya kacanya, catnya aja bisa buat bercermin gitu, saking mengkilatnya misalnya, ya, saking mengkilatnya. Orang seperti itu di kampung dikatakan sukses atau orang gagal? Meskipun kadang-kadang orang bingung, kayaknya pangkatnya masih putih gitu, misalnya kan, misalnya gitu kan. Tapi mobilnya itu, wah, luar biasa. Ya, saya pernah tinggal di komplek Bea Cukai di Angkasa Pura di Soekarno-Hatta sekalian. Ketika kemarin beberapa saat bertugas di Soekarno-Hatta, itu mobil saya punya mobil Blazer tahun 2002. Mobil saya mobil terjelek di komplek. Padahal saya kepala kantornya. Yang lain, ya mohon maaf itu, ada yang pangkatnya putih, masih seret 2, 1. Itu mobilnya ras, hebat, bagus. Saya bersyukur juga itu, luar biasa, itu hebat kayak biasa juga. Cuman kalau kita mikir-mikir ada bingung juga, itu gimana belinya gitu. Yo gampang Pak, beli pakai duit aja kan gitu. Nah, duitnya kondi gitu. Tapi orang kadang-kadang nggak peduli. Itu bapaknya, ibunya kalau pulang, anakku sudah jadi wong, sudah jadi orang. Di antaranya mobilnya aja mengkilat. Nah, orang kadang-kadang nggak peduli kan, nggak mau tahu tentang cara. Dan tentu saja ini ada jebakan setan. Termasuk, mohon maaf, ada semacam persepsi pegawai Bea Cukai PSO itu pegawai kelas 2, second class.
Nah, kalau ada yang merasa begitu, itulah suksesnya setan. Nah, menipu kita semua. Sehingga kadang-kadang ukuran-ukuran duniawi itu yang kita lakukan. Padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling penting itu adalah takwanya. Bukan kemudian wah dia di kantor pelayanan yang apalagi kantor KPU misalnya. Itu kadang-kadang ada rasa izzah, ada kebanggaan. Cuma kalau di PS itu kayaknya ada pegawai buangan gitu. Ada nggak perasaan gitu? Nggak ada apa nggak ada yang kelewatan? Nah ini hal-hal yang kadang-kadang kalau selama kita dalam hidup kita salah memahami sesuatu, itu akan efeknya panjang. Sehingga ketika misalnya sekarang sudah dinaikkan honor hariannya kan, dari yang klasi dari yang 40 ribuan menjadi 100 berapa sekarang? 150 ribuan sehari gitu. Insya Allah itu kalau berlayar 1 bulan udah 4,5 juta honor top. Itu belum nakoda, belum perkira kapal. Kan? Apa mau saya kasih tahu besarannya? Udah tahu. Nah, sekarang alhamdulillah, mari kita mencoba untuk dudukkan kembali. Karena tantangan kehidupan, sepanjang kita salah memahami, kita akan salah bereaksi. Contoh misalnya, betapa kita sering mendengar orang bersaing untuk sebuah jabatan, bersaing untuk menduduki sebuah jabatan. Padahal kalau kita tahu esensi jabatan dalam Islam, jabatan itu bukan takrim, bukan pemuliaan, bukan ta'zim, pengagungan, bukan tasyif, penghormatan. Tidak, jabatan itu dalam Islam adalah taklif, beban. Sehingga lihat praktek para sahabat pada mengira kalau dikasih jabatan. Umar itu pernah, ya ketika beliau jadi khalifah, anaknya Umar, orang menganggap lebih soleh daripada Umarnya sendiri. Namanya Abdullah, orang yang sangat luar biasa soleh. Sehingga orang berharap kesolehannya itu akan bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga masyarakat mengusulkan agar Abdullah ini, anaknya Umar ini, diangkat menjadi pejabat. Bukannya diangkat, marah Umar. Itu orang zaman dulu tuh. Orang zaman dulu tahu dia bahwa semakin tinggi amanah, semakin banyak amanah, semakin berat pertanggungjawabannya. Berat. Tapi kita ditazyin, ditipu oleh setan. Jabatan identik dengan grading yang besar, ya kan? Gaji dan fasilitas yang banyak, mobilnya bagus, ya kan? Semua tipuan dunia. Nah ini jadi penting bagi kita. Nah kesempatan Ramadan ini kita ingin mendudukkan kembali. Jangan sampai kita menjadi orang yang seolah-olah sukses dalam pandangan manusia, tapi sebetulnya gagal pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ingin. Kenapa tidak disinkronkan? Sukses dalam pandangan manusia, tapi juga sukses dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kok. Dimulai dari cara memahami sesuatu, termasuk memahami definisi sukses. Nah, dalam masalah ini ada Bapak sekalian alhamdulillah, kami ingin membahas firman Allah pada surat Ali Imran, ya, surat nomor 3 ayat 185. Nah, semoga dengan kita memahami dengan baik, kita tidak lagi terkecoh sekalian alhamdulillah. Apa itu? Mohon maaf. Dalam pandangan Islam, bersaing itu tidak termasuk yang disyariatkan. Karena Islam itu bukan bersaing, tapi saling membantu. Dan tidak perlu orang untuk merasa bersaing. Tidak perlu orang kemudian merasa khawatir kalau membantu orang lain, nanti orang lain malah nyelip dia. Enggak. Manusia itu semua kita ini sudah Allah tentukan takdirnya masing-masing ketika kita semuanya berada di kandungan ibu kita dalam usia 4 bulan, 120 hari. Sudah ditentukan 4 hal. Ajaluha, apalagi? Rizquha, apalagi? Sa'yan au sa'idan, apalagi satunya lagi? Amaluha. Itu 4-4-nya untuk Allah, salah satu rizkinya. Rizki itu ya ada pangkat, ada jabatan, ada gaji, ada kekayaan, itu semuanya ada rizki. Semua ditetapkan Allah. Sehingga kalaupun kita bersaing, kalau kita tidak takdir kita nggak bakal dapat. Meskipun kita tidak bersaing, tapi kalau Allah tentukan kita pasti akan dapat. Tapi kenapa kita berusaha? Karena yang Allah nilai itu adalah usahanya. Sehingga kalau kita dapat sesuatu tapi nggak pakai usaha, dalam pandangan Allah nilainya rendah.
Nah ini penting untuk kita pahami. Terus kalian, mohon maaf, ini jam berapa dan saya dapat kesempatan sampai jam berapa? Jam 5:05. Sampai jam berapa? Sampai maghrib. Kelamaan gitu maksudnya. Baik, sekarang untuk Allah. Nah, di surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman memulai diri saya dan mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini agak aneh dalam cara pandang kita nih. Dalam cara pandang kita, cara Allah menjelaskan sesuatu yang bernama sukses aneh. Kenapa? Ketika Allah ingin menjelaskan sukses, justru yang diterangkan adalah kepastian bahwa setiap kita pasti akan mati. Dan ini yang sangat penting agar orang sukses dia harus ingat mati. Karena kalau tidak, orang akan sembarangan. Orang akan sembarangan. Dia akan bersikut-sikutan dengan orang lain, sehingga nanti akhirnya citra dia di depan orang lain pun akan jadi jelek. Orang akan bicara. Misalnya, ya kalau kita orang dewasa misalnya kan ada orang-orang yang kita dengar dia dan yang ngomong banyak gitu, bahwa dia nggak jujur, itu rasa menghargai kita jadi hilang kan? Kita juga hormat lagi, mungkin hormat karena terpaksa, namanya munafik misalnya, namanya pejabat kita hormati kan? Ya tapi sebetulnya kita tidak hormat dari segi hati kita. Nah makanya Rasul mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila amalan ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati. Al-kayyisu man dana nafsahu, orang cerdas itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan dia berbuat untuk setelah kematiannya. Jadi kita semuanya ada sekalian, mari kita ingat untuk apa kita kemudian begitu semangat untuk nyari duit yang nggak bener misalnya. Ya mohon maaf, saya kemarin dapat cerita itu kalau di kapal itu ternyata kami kemarin sempat diskusi intensif masalah teluk nibung. Ya teluk nibung itu kira-kira 2 minggu yang lalu saya dapat postingan di salah satu grup BA itu tentang kapal bea cukai yang ketika mau menangkap penyelundupan balpres itu dilawan. Jadi penyelundupnya melawan. Jadi itu kapal itu dimuati massa gitu kan. Yang massa itu masing-masing membawa bom molotov. Dan bahkan ada yang mercon yang bisa lari ke sana itu. Mercon apa namanya itu? Apa slendor? Apa namanya? Ya, kalau di tempat saya namanya mercon selurudan yang bisa nyelurut gitu, bisa meluncur. Nah, saya itu dan di kira-kira 2 minggu yang lalu intinya kapal bea cukai gagal nangkap. Kenapa? Kalau coba dihalau ternyata lebih galak itu. Jadi kapalnya sampai kebakar. Kapal bea cukai sampai kebakar. Dan petugas bea cukai sampai kehabisan peluru. Intinya gagal penyelundupan. Kemudian beberapa hari yang lalu dapat lagi kapal serupa. Gagal lagi juga. Saya jadi akhirnya mikir nih. Ini kenapa susah ditaklukkan orang-orang yang berbuat tidak baik di teluk nibung? Sebabnya diantara yang saya dengar sendiri dari salah satu pegawai yang pernah tugas di teluk nibung, karena adanya pengkhianat di bea cukai sendiri. Saya nggak usah detail lah menceritakan tentang detailnya gitu. Orang berkhianat, sehingga kemudian ya memang gimana berhasil kali dalamnya sendiri ada yang berkhianat. Dan kenapa orang berkhianat dan bekerja? Ya kita ini kalau ingat mati untuk berkhianat apa Allah nggak tahu bahwa Allah akan menghisab kita? Bahwa andai pun kita dapat, saya bahkan dengar, ini asli dari salah seorang pejabat yang pernah tugas di teluk nibung. Mohon maaf, itu ada orang yang 1 bulan dia mengumpulkan 1 miliar bukan sesuatu yang sulit kan dia di teluk nibung. Andai misalnya kita dapat uang sebanyak itu, dan sangat mungkin nanti suatu waktu akan tugas kemana-mana kan. Saya dengar tadi ada misalnya Pak Wahyu ke Tanjung Balai Karimun, yang di sana pangkalannya lebih besar dan segala macam hal. Kalau kita tidak berpikir mati, bahwa kita itu semua pasti akan mati, mungkin kita akan aji mumpung. Indonesia kemarin di kantor pusat itu ada ceramah yang ngisi Dr. Syafi Antonio, pakar ekonomi syariah. Lu jelaskan itu betapa Indonesia terpuruk ekonominya. Siapa yang terpuruk? Orang-orang Indonesia sendiri. Kelakuannya itu yang mudah disogok itu. Sehingga akhirnya orang-orang yang berbuat jahat itu
itu menjadi begitu liarnya gitu. Dan kita akan menjadi pencerah. Mohon maaf ini, kita fair-fairan aja. Mohon maaf, kita fair-fairan aja. Banyak di antara kita yang ketika mohon maaf itu sekarang pada gregetan sama orang Cina, iya kan? Iya, kita fair-fairan aja. Bukan karena rasnya, tapi kita memudahkan saya menjelaskan. Di sepanjang pantai Indonesia, Jawa sebelah utara, Sumatera sebelah timur, itu ternyata semuanya dikuasai oleh Cina. Termasuk Jakarta yang kemarin ribut-ribut itu reklamasi, ternyata itu sepanjang pantai utara Jawa sudah dibuat, ternyata semuanya orang Cina. Ini mohon maaf, saya bukan rasialis, tapi ini fakta. Jadi semuanya orang Cina itu. Karena ada hal dan sekarang PKI bangkit lagi kan, komunisme bangkit lagi di Indonesia. Di mana-mana orang berani lagi untuk PKI yang dulu sangat bentrok dengan umat Islam, ya kan? Kita di satu sisi kadang-kadang kesel kan, tapi di sisi lain kalau terima uangnya Cina nggak kesel. Loh, mohon maaf, tadi uang 1 miliar itu dari mana kira-kira? Dari mana kira-kira? Dari Cina. Dari Cina. Kita kan ya Allah, ini kita gimana ceritanya gitu. Kalau di Bia Cukai Dumai yang saya pernah bekerja di sana, ada kopi A, ada AB, ada Aceh, ada apa lagi, itu kopi A. Cina semua, ya Allah. Dan kita mudah dibeli. Negeri ini hancur kalau kita tidak ingat mati. Kalau kita ingat mati, buat apa kita kemudian gitu? Nanti hisabnya di akhirat berat. Makanya mari kita ingat mati. Dan orang itu dalam hadis jelaskan, ada orang yang sepanjang hidupnya dia baik sekali, dia melakukan amal di surga, sehingga saking dekatnya dia dengan surga, jarak dia dengan surga tinggal singgal, tapi justru di akhir hidupnya dia mati ketika melaksanakan amal. Monggo Bu, masya Allah. Monggo Bu, monggo. Monggo. Para alumni PSO. Monggo Pak Eko. Tadi saya mana tadi? Oh iya. Ya, jadi ada dalam hal dijelaskan, ada orang yang begitu baiknya sepanjang hidupnya sampai dia dengan surga tinggal singal, tapi di akhir hidupnya dia melaksanakan amal ahli neraka, dan dia mati seperti itu, dia masuk neraka. Kalau kita baca Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176 itu ada kisah tentang seorang yang ulama luar biasa, matinya dilaknat Allah, namanya Bal'am. Ada orang seperti itu. Sebaliknya ada orang yang saking buruknya dia, jarak dia dengan neraka itu tinggal singal, tapi justru akhir hidupnya dia melaksanakan amal ahli surga, jadi mati seperti dia masuk surga. Contohnya orang bunuh 99 orang itu kan, ya kan? Kisah orang yang membunuh 99 orang kan sangat masyhur itu kan, sangat terkenal itu kan. Yang dia ingin tobat, tanya ke orang soleh, ternyata orang soleh mengatakan nggak mungkin bisa mau dikabulkan karena terlalu banyak itu, dibunuh sekalian pas 100 kan. Lalu dia tetap ingin tobat itu, tanya orang lain ternyata mungkin kan, dia tobat. Dan kemudian dia mati ketika sedang berusaha tobat, ya kan? Dan dia masuk surga. Nah, nggak ada yang tahu, adik sekalian, Bapak Ibu sekalian alhamdulillah, tentang kapan kita mati. Tapi saat mati itu penting. Saat mati itu penting. Tadi itu ada orang yang amalnya bagus semua, di ujungnya jelek. Kita Ramadannya ada pengajian seperti ini, ada apalagi tadi kegiatannya tadi itu, ada apa? Taklim rutin, ada tilawah Al-Quran, ada macam-macam. Begitu patroli dapat duit penyelundup, kecemplung laut, mati. Loh, mungkin nggak? Mungkin nggak? Pernah nggak dengar cerita yang gara-gara tahun ibu beberapa tahun yang lalu ada kapal potong dikirim dari Kanwil Sumatera Utara, ya kan? Kapalnya meledak. Dengar nggak? Dengar kan? Meledak. Berapa yang mati waktu itu? Banyak. Ya kan? Siapa yang tahu? Nyawa nggak ada yang tahu. Ada sekalian. Bahkan ada orang mati kita ceramah. Ada. Coba googling di YouTube itu. Tapi mati ceramahnya sambil duduk dia. Makanya saya nggak sambil duduk.
ingat, tidak seorang pun tahu tentang kapan kita akan mati. Makanya penting ingat mati loh. Makanya ketika Allah ingin mendidik sukses, itu dari awal dikasih tahu kamu harus ingat mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Ali Imran ayat 185. Sengaja saya ulang-ulang biar ingat gitu. Berikutnya Allah mengatakan di ayat itu, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kamu itu, kita semua ini baru akan dibalas dengan sempurna oleh Allah yaumal qiyamah, nanti dari kiamat. Gak usah buru-buru. Kalau kita jadi orang baik, gak usah langsung pengen dapat balasan. Terserah Allah ngaturnya. Karena Allah mengatakan wa innama, pakai innama. Kalau kita bahasa Arab, innama itu adalah adadul hasar, untuk membatasi. Maksudnya dibatasi di situ saja. Ya kan? Kalau inna itu kan ada taukid, dia untuk menyangatkan kan. Tapi kalau innama itu untuk membatasi. Jadi kalau ada statement di situ ada kata-kata innama, maka tidak usah dihubungkan dengan di luar konteks itu. Cukup itu saja. Dan Allah mengatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kita semuanya ini baru akan dibalas sempurna oleh Allah di hari kiamat. Jadi nggak usah buru-buru. Jadi orang sabar itu nggak usah, saya udah nggak tahan, saya masa kawan saya udah, ya ini mohon maaf nih, kalau yang putih-putih nih, nanti berapa puluh tahun lagi ketemu lagi, mungkin gambar pakainya udah beda-beda. Iya, saya pernah dengar misalnya angkatan 83 itu yang kami menyebutnya sebagai angkatan bodrek. Kenapa disebut bodrek? Dulu tuh zaman dulu ada iklan bodrek itu orangnya banyak itu, massal. Maka yang banyak itu disebut sebagai bodrek. Nah, makanya tahun 80 itu banyak tuh. Angkatan 83 itu ada yang kayak Pak Hendro Prasmono jadi direktur KAI, tapi ada yang pelaksana masuknya bareng. Karena ini kan ada yang rajin sekolah, ada yang gak rajin sekolah gitu kan. Ada yang tetap di 1 sampai ila hari kiamat itu. Tapi nanti mungkin ada yang keterima di 3 khusus gitu kan misalnya kan. Ada yang 3 khusus dia mengambil S1, ada nanti cepet aja Paknya. Nah, kita kadang-kadang menyangka itu sukses, belum tentu. Sekalian, mohon maaf, kalau kita buka lembaran sejarah, saya yakin kita pernah mendengar kisah tentang seorang yang ketika Rasul dan para sahabat berkumpul, itu Rasul tiba-tiba memberitahu akan datang kepada kalian seorang ahli surga. Ada pernah dengar kisah ini? Nah, terus kemudian masuklah seseorang, orang melihat ini siapa gitu, nggak ada yang kenal, sehingga sahabat yang lain mengira ini kemungkinan bukan yang dimaksud, mungkin kebetulan aja setelah Rasulullah ngomong tiba-tiba dia datang gitu. Tapi ternyata besoknya Rasulullah ketika mengungkapkan itu akan datang kepada kalian seorang ahli surga, yang datang orang itu lagi, sehingga orang mulai jangan-jangan ini ya, tapi kok nggak ada yang kenal gitu. Hari ketiga Rasulullah mengungkapkan hal yang sama, yang datang orang itu lagi, dan kemudian sahabat yakin inilah memang orangnya. Hanya orangnya nggak dikenal, ahli surga tapi nggak dikenal. Jadi tidak mesti seorang ahli surga itu orang yang populer, jadi kepala kapang, jadi apalagi nanti. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi apapun capaian kita, jangan dianggap itulah balasan dari Allah yang sempurna. Oh tidak. Adik Bapak Ibu sekalian, Rasulullah membuat penggambaran tuh, bagaimana bandingannya nikmatnya dunia dengan akhirat. Rasulullah dengan cara mencelup jarinya ke laut, dan Rasul mengungkapkan air yang nempel di jari itu nikmatnya dunia, sedangkan lautan yang masih ada itu nikmatnya akhirat. Sebab sekarang saya ingin bertanya, berapa perbandingannya? 1 berbanding berapa? Bisa nggak mendefinisikan, membandingkan jumlah air yang menempel di jarinya Rasul dengan air laut yang masih ada pada waktu itu? Kira-kira berapa banyak perbandingannya? Nggak bisa, saking nggak bisa dihitungnya, nggak bisa dihitung. Kita ini mohon maaf, ya mohon maaf, kayak Bu Mira, kayak saya, ini mungkin orang menyangkanya sukses gitu, meskipun mungkin iya gitu kan. Tapi ini nggak enak banget ya kalau udahlah, nggak usah ikut bersaing,
Nggak usah kemudian kita jadi panas gitu ketika kenapa sebelah saya dapat saya enggak gitu. Untuk apa? Itu nggak pernah keliru. Saya pernah di tukang ojek dengan motor yang paling tua di antara tukang-tukang ojek yang ada. Yang lain itu sudah waktu itu ada electric starter gitu. Motor saya itu bukan cuma nggak ada, terus jelas itu di starternya yang ini loh. Tapi kalau Allah menakdirkan rezeki untuk saya, itu loh, entah mungkin orang kasihan, entah gimana, kita nggak tahu kan. Orang kadang-kadang milih yang jelek. Loh, udah tahu barangnya jelek. Orang lain kalau ada penumpang tinggal mencet tombolnya. Masalahnya lah saya ketika ada penumpang itu harus olahraga dulu gitu. Biar mesinnya hidup gitu. Kan sekalian nggak ada yang tahu tentang segala sesuatu. Udah lepas aja. Yang penting kontribusi kita. Tadi itu Allah tuh menilai dari usaha kita. Capaian takdir Allah. Belum tentu yang perwira kapal dalam pandangan Allah lebih mulia daripada kelasinya. Belum tentu, nggak ada yang jamin. Nggak ada yang jamin. Belum tentu kapan lebih hebat daripada anak buahnya misalnya. Nggak ada jaminan. Maka mari kita menyadari, andai saat ini Allah memberikan amanah kepada kita, nggak usah dibangga-banggakan, nggak usah wah sok gitu, kayaknya nggak hormat aja, wah jadi perkara besar gitu. Kita kadang-kadang begitu kan. Dulu waktu saya masih awal-awal tuh saya pernah dengar ada pegawai bea cukai kena PP 30. Ya sekarang PP 53. Dulu masih PP 30 tuh. Kena hukuman pelanggaran disiplin. Hanya gara-gara nggak hormat dengan seorang pejabat. Ya Allah. Andai kita misalnya ada perwira ya, tapi ya saya mohon maaf ini kadang-kadang ya prinsipnya menghormati itu tidak harus kemudian wah itu. Tapi kalau kita hormat kepada yang besar, ya hormat aja gitu. Cuman jangan kemudian gara-gara orang nggak hormat kita tamplengi, kita tempelin, kita wah kayaknya udahlah jabatannya cuma amanah. Sangat banyak kejadian di dunia nyata, adik sekalian, bapak ibu sekalian, di dunia nyata orang yang padahal jadi anggotanya dengan berubahnya waktu menjadi atasannya, ada nggak yang gitu? Banyak. Artinya ayo kita berbuat baik kepada siapapun aja lah. Jangan sok. Wa innamat wafauna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan yang terhebat itu baru akan kita terima di hari kiamat. Jadi kita coba kemudian ini penting untuk masuk sukses agar kemudian kita mohon maaf itu. Kemarin saya ketika mendengar ceramahnya Dr. Syafi Antonia itu ngeri juga itu tentang hancurnya negeri kita. Tentang negeri kita karena perilaku kita. Orang-orang membeli senjata, beli narkoba itu uang cash-nya dapat dari bea cukai. Hancur negeri kita diantar karena bea cukai. Karena bea cukai itu uangnya uang cash. Barang-barangnya itu uang cash itu semuanya itu. Kalau dia membuat proyek itu masih lama dapatnya, belum tentu untung juga. Tapi main di sini, satu kontainer mestinya bayar 1,5 miliar, disuruh bayar cuma 100 juta, selisihnya berapa? 1,4 miliar kan? Bea cukai kasih receh, 1 juta. Banyak nggak uang juta? Banyak juta, tapi dibandingkan dengan untungnya dia nggak ada apa-apanya, hancur negeri kita. Mari kita coba kuatkan diri kita untuk membantu negara ini dalam memperbaiki negara ini. Baik. Berikutnya Allah mengatakan wa innamat wafauna ujurakum yaumal qiyamah faman tuhziha 'anil nari wa dakhilal jannata faqad faz. Ini barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke surga, maka itulah sukses. Nah ini tadi tanda sukses itu cuma 2. Ada sekalian, bagus sekalian, tanda sukses cuma 2, yaitu barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah dekatkan kepada surga. Maka mari saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya untuk melihat 2 sisi ini. Ketika bekerja, lihat apakah yang kita kerjakan menjauhkan kita dari api neraka dan mendekatkan surga, atau malah sebaliknya. Ini penting ada sekalian agar kita nggak jadi orang yang rakus. Dulu ketika saya masuk bea cukai di awal-awal, ya itu ada ungkapan misalnya orang mengatakan apa gaji bea cukai itu hanya cukup untuk seminggu. Dan saya ingat tuh dulu itu gaji saya itu berapa ya? Sekitar ketika masih kuliah itu 80.000. Ketika sudah lulus itu kita sekitar 150 sampai 200.000 lah. Saat itu
150 ribu atau 200 ribu. Orang mengatakan paling-paling gaji biasanya cukup untuk seminggu. Logika kita kalau ditingkatkan 4 kalinya, karena seminggu sebulan itu 4 minggu kan, berarti kalau 4 kalinya mestinya orang nggak korupsi lagi kan. 4 kali dari 200 ribu 800 ribu sekarang, mohon maaf, D1 aja baru lulus terus kemudian jadi pegawai cukai sudah berapa TGMP-nya? Salah satu, misalnya kita ambil contoh 6 juta, sudah berapa kali lipatnya dari 200 ribu? Sudah 30 kali lipat. Pertanyaannya, setelah 30 kali lipat masihkah orang korupsi? Orang itu bukan angka. Sejauh dia tidak tahu bahwa itu adalah membahayakan dia karena mendekatkan pada neraka, orang kan rakus, ya Allah. Kita sering mendengarkan paling nggak di TV lah untuk jadi pelajaran. Orang yang kayaknya orang pengusaha itu loh, yang uangnya udah nggak tahu berapa banyak, masih nyogok juga itu. Kurang apanya coba kalau kita pikir-pikir. Sama dengan kita Bapak sekalian untuk Allah, kalau kita tidak pandai mengatur diri kita, ya tadi itu bukan orang yang cerdas. Apa tadi tanda orang cerdas kata Rasulullah? Al-kayyisu man dan nafsahu. Orang yang bisa mengatur hawa nafsu. Kalau kita nggak pandai mengatur hawa nafsu kita, berapapun tetap aja nggak puas. Tetap aja. Sekarang misalnya bisa udah mulai banyak itu tentang gambar-gambar. Itu tentang mobil box. Ada nggak yang punya WA itu? Gambar mobil box, apa tulisannya? Gaji. Apa? Diapain? OTW atau ditunda? Orang merasa. Emangnya seandainya takdir Allah nggak ada di 13 kita jadi mati kelaparan. Ini kan cara kita berpikir itu. Jadi kita itu mohon maaf, uangnya belum datang sudah pengen make, padahal uangnya belum datang. Sehingga kalau uangnya nggak jadi datang, jadi resah kita. Waduh, gimana dong? Nggak jadi pulang kampung nih. Nah, segala macam. Ini kan ya Allah, orang-orang mikirnya yang kenapa tidak mikir yang produktif gitu. Ramadan, coba orang yang kira-kira yakin dengan 2 tanda sukses. Yang pertama tadi apa tanda sukses? Allah jauhkan dari api neraka, Allah jauhkan dengan surga. Kira-kira nih puasa diisi kegiatan apa kira-kira? Hah? Ada nggak orang yang lebih seneng ngobrol tanpa hal yang spesifik itu daripada baca Quran? Kalau benar-benar rindu surga, loh kenapa dibuang-buang waktu untuk ngobrol, untuk nonton TV? Kenapa tidak pakai untuk hal yang luar biasa ini? Karena itu sukses. Sukses kata Allah adalah kalau orang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Setiap kesempatan dia pakai untuk mengajarkan orang. Kenapa? Karena Rasulullah menggambarkan yang orang kalau ada seseorang dapat hidayah Allah, ya, kalau ada orang dapat hidayah Allah dan kita ikut di dalamnya, maka orang yang ikut itu mendapatkan lebih baik daripada dunia wa ma fiha. Dunia dan seluruh isinya. Dunia itu ya ada mobil punya Bu Mira itu misalnya apa? Grand Vitara misalnya. Lebih hebat lagi daripada yang hebat-hebat lah. Ya Allah. Kenapa tidak kita coba? Kenapa mesti mohon maaf juga orang kalau tahu tentang bagaimana visi, bagaimana makna sukses itu, dia kira-kira semangat cuma Ramadan atau nanti dia semangat terus. Sekalian, kita semangat diri kita. Jangan sampai mohon maaf di tempat kami itu ada penggalian kabel PLN dulu sih. Mohon maaf mengganggu perjalanan Anda, sedang ada proyek kabel PLN. Kan ada kabel PLN sekarang ditanam di dalam kan? Nah itu di tempat kami itu, ya Allah saya ngelos dua-dua ini. Kenapa ngelos dua-dua? Ketika saya berangkat sholat subuh ke masjid, orang-orang pada tidur gitu. Orang pada tidur, tegleta dalam bahasa Inggrisnya itu. Jadi wah pada tidur ya Allah. Udah azan subuh mau komat. Coba, itu sahurnya kapan? Kapan dia sahur? Dan kapan sholatnya gitu? Sementara di dunianya, mohon maaf itu, tukang gali. Bukan meremehkan, tidak meremehkan. Jangan sampai di dunia ini kita orang biasa, di akhir nggak ada harapan, gitu maksudnya.
Dan saya lihat itu bagaimana ternyata masang kabel itu, wah berat ya. Ada komando, wah pakai komando itu. Tak pikir-pikir kuat apa ora poso itu. Coba kita jadi sedih itu, sudah di dunianya, mohon maaf itu, cuman kayak gitu. Kalau Ramadan tidak bisa membentuk ketakwaan, apalagi di bulan yang lainnya. Kalau Ramadan aja nggak bisa menghatamkan Al-Quran, apalagi bulan yang lainnya. Dan tidak usah mendramatisir, saya sering di atas kapal nggak bisa baca kata siapa, tergantung mau apa enggaknya. Bisa diakalin, dong Allah berikan kita rezeki. Ada orang yang ketika nyetir sambil baca Quran, nyetir bukan disetirin. Dia berusaha ketika dia tahu tentang bagaimana cara mendapatkan surga, semua waktu dipakai untuk bagaimana agar lebih dekat kepada surga. Termasuk ketika sedang nyetir pun bisa dilakukan gimana caranya. Kita punya laptop. Laptop itu kan bisa dipasang, diinstal Al-Quran ya. Yang dia bahasa kita punya apa itu? Pointer. Yang bisa untuk menggerakkan laptop sambil nyetir, sambil dia layarnya naik sendiri, dia dipencet dia. Sehingga dalam perjalanan kadang dapat 1 juz, dapat 2 juz. Coba kita diem aja nggak baca. Terus hidup itu mau kemana? Naudzubillah ya Allah. Mari kita berdoa pada Allah ya Allah. Jangan sampai andai pun Allah menguji kita dengan kesuksesan dunia, jangan kita gagal di akhirat. Apalagi kalau dunianya mohon maaf itu cuman begitu aja, akhiratnya nggak jelas. Hanya gara-gara tadi itu digoda oleh uangnya, mohon maaf itu para mata sipit itu, para Cina-Cina itu. Yang sebetulnya saya juga bukan anti Cina, tapi kelakuan-kelakuannya itu kadang-kadang kita sendiri. Ini negeri kita. Kenapa sampai orang lain yang menguasai? Kita yang salah pasti. Ya kan? Harus kita mulai dari diri kita sendiri. Masih lama maghribnya? Maksudnya bahannya sudah mau habis gitu. Kenapa nggak maghrib gitu? Baik. Ini penting harus kalian mulai. Karena kita ingin negara kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri gitu. Ini kan mohon maaf itu. Coba kan banyak itu di WA itu. Semua pertambangan itu, sebagian besar pertambangan itu pilih asing. Ya kan, sudah sering kan itu gambar-gambar beredar kan? Di banyak tempat milik asing. Lah milik Indonesia yang mana? Perkebunan milik asing, Wilmar segala macam milik asing. Kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, makan kita, minum kita, alat mandi kita, perlengkapan kita, itu jarang yang produk Indonesia. Meskipun pabriknya Indonesia sahamnya oleh orang lain. Minum apa kita biasanya nanti? Nanti minumnya mereknya apa nih? Aqua. Punya siapa itu? Prancis. Kita gosok gigi pakai apa? Pepsodent. Produksi mana tuh? Unilever, Inggris. Hampir semuanya. Dia salahmu dewe toh. Kan itu, salah sendiri. Ini negeri kita. Kok kita nggak bisa ngatur? Ya salah kita sendiri. Sekarang Allah. Maka mulai kita atur. Ini negeri kita, ini biaya cukai saya. Nggak boleh ada orang merendahkan biaya cukai. Enak aja. Hanya gara-gara uang sekian lalu jabatan kita dibeli. Nggak berani kita buat keputusan. Gara-gara izah kita, kebanggaannya dibeli sama orang lain. Nggak berani ngomong bener. Termasuk mohon maaf, ini pengalaman saya nih. Ditukar di banyak kantor. Kita itu menjadi nggak yakin buat keputusan. Kalau ada anak buah kita yang makan uangnya Cina. Mohon maaf, jangan menyulitkan orang buat keputusan ketika ada salah satu di antara kita nggak amanah. Tapi gitu bersih berani aja kita tabrakan gitu. Ini kadang-kadang kan ya Allah, mohon maaf itu kadang-kadang kalau dalam ilmu bela diri, salah satu yang diajar dalam bela diri itu adalah kebiasaan dibentur. Ya, di dalam Tifan itu kalau kita tahu Tifan itu ada aliran namanya Taisukan. Taisukan itu Tifan yang tidak mengandalkan tidak mementingkan pingsan, tapi mengandalkan ketahanan atas benturan. Jadi kalau orang pelatihannya suka dibentur-benturkan, nanti kalau dapat benturan beneran terbiasa aja dia. Nah kita ini mohon maaf, kadang-kadang biaya cukai kita ini nggak seperti itu. Digertak oleh
orang yang bermata sipit tadi itu malah takut loh, gimana kok? Benturin aja sekalian. Misalnya, meskipun kita ukur, jangan sampai tembok kita bentur juga gitu maksudnya. Tapi kita lihat, jangan menyerah itu, jangan-jangan tembok palsu gitu. Nah, maksudnya kalau kita menghadapi tembok, lihat itu temboknya dari bahan apa. Ukur di kekuatan kita. Kalau bisa dibentur, bentur aja. Atau kita bisa pakai alat itu kan ada orang pendobrak gitu kan, kayu atau apa itu kan. Kenapa tidak gitu? Artinya kita jangan mudah menyerah. Ini biar juga nggak bisa tegak tanpa kita. Dimanapun posisi kita. Penyeludup di lautan itu begitu luar biasa. Sekarang Allah, bawang, balpres, segala macam komoditi termasuk narkotika. Itu tugas Anda semuanya. Tugas kita semuanya. Saya juga biasa juga soalnya. Ya kan? Tugas kita semuanya. Jangan kemudian kita berpikir sempit. Tapi berpikirlah bahwa namanya sukses itu dua tandanya. Apa tadi? Allah jauhkan dari api neraka, Allah dekatkan kita ke dalam surga. Sehingga nanti ibu sekalian, profesi apapun itu dua ini alat ukurnya. Di pesantren seperti para ustadz dan adik-adik kita juga alat ukurnya itu. Di Bia juga itu juga. Dimanapun dia berada alat ukurnya sama. Ayat ini nggak ngomong khusus loh Bia Cukai. Kalian? Atau kecuali Bia Cukai nggak ada. Kita akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sama. Hati-hati. Lebih enak sebetulnya ya kayak ustadz kita dan adik-adik sekalian yang di pesantren gitu. Karena kemungkinan jadi baiknya itu lebih besar. Ya, tapi kalau Bia juga kan susah gitu. Ini pesantren menghafal Al-Quran, Ustaz? Bukan. Di tempat saya, saya kebetulan tinggal di pesantren. Di tempat kami, itu kalau seorang sosial saya gitu menghafal 15 juz Al-Quran itu dikatakan bodoh. Kenapa? Wis tuwek. Lagi 15 juz. Sementara yang kecil-kecil itu kadang-kadang udah hampir khatam itu. Tapi kalau kita hidup di Bia Cukai, misalnya ada orang Bia Cukai hafal 15 juz, gimana komentar orang? Luar biasa. Bia Cukai hafal 15 juz. Adik sekalian, kalau gitu pertanyaan saya, lebih enak hidup di pesantren atau di Bia Cukai? Hah? Gimana jawabannya? Hah? Ini ceramah seperti ini di pesantren disuruh turun tuh, itu ngomong apa sih? Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya kan? Tadi kan kebanyakan ureannya tuh. Kalau pesantren harus dalilnya, Al-Qur'annya, haditsnya, sirahnya, kalau ulamanya segala macam itu keluar semua. Jadi ini kan tadi ini diobroli, ngobrol ngecap aja dontomo itu. Nah, saya tanya lagi, kalau gitu enak di pesantren atau enak di Bia Cukai? Pesantren Bia Cukai. Nah, kenapa tidak kita buat suasana kehidupan kita di Bia Cukai seperti jangan kalah, aneh itu. Kan lebih keren kan? Mungkin soalnya kita ceramah di mana pakai pakaian dinas itu kan, lebih keren kan? Meskipun belum tentu laku gitu. Nah, artinya ya kalau di pesantren jadi enak karena tantangan sedikit. Tapi kan kalau kita di Bia Cukai mikirnya jangan gitu. Justru yang di Bia Cukai, kenapa? Karena kalau tantangannya banyak, pahalanya banyak. Kalau tantangannya kecil, kemungkinan pahalanya kecil. Tapi kan yang pahalanya kecil tapi yang rutin gitu. Lebih banyak, lebih enak dapat banyak tapi jarang, atau kecil-kecil tapi rutin. Lebih enak ya banyak dan rutin. Jawabnya jelas itu loh, jawabnya nggak jelas semuanya. Nah, kita coba, kita redesign. Kita ingin ada sekalian, kita ingin menjadi orang yang memang punya gitu, punya sikap gitu. Kita nggak mudah jangan dilecehkan orang. Kalau kita mau tidak dilecehkan orang, maka mulailah menghormati diri sendiri. Orang lain jelas. Hormati sendiri, maksudnya harus jelas kita itu siapa. Jangan jadi Bia Cukai tapi otaknya penyelundup gitu. Itu nggak jelas tuh, banci itu. Banci kayu penyelundup Bia Cukai. Kalau penyelundup ngomong penyelundup itu tangkap sekalian. Kalau Bia Cukai yang jelas tangkap penyelundupan itu mestinya. Bukan Bia Cukai malah bantu penyelundupnya, banci itu. Banci dia. Lah Bia Cukai bantu penyelundupan. Kan banci itu, nggak jelas jenis kelaminnya. Saya sering ngulang-ngulang ini ketika punya anak buah. Sekarang saya nggak punya anak buah, jadi ya ngomelnya ya di depan dengan semua gitu. Ya, karena sekarang saya nggak punya anak buah gitu. Ya sebelumnya kalau punya anak buah, ya saya sering ngutuk. Kamu harus jadi, kita semua harus jadi orang yang jenis kelaminnya jelas. Apakah jenis kelamin kita itu Bia Cukai atau penyelundup?
Kalau bea cukai harus nampak, siapa yang tahu bahwa kita itu bea cukai. Sama itu laki-laki dan perempuan. Orang kalau nggak jelas kan, ini laki-laki atau perempuan sih? Laki-laki tapi kewat gitu kan? Laki-laki kok, aduh, ini dia tuh. Mau disebut bang mbak ketika ngomong sebenarnya, apa? Kan jadi nggak jelas ini. Orang nggak jelas, dikiranya bea cukai gitu, nggak taunya penyelundup. Dikiranya penyelundup, mau dituduh penyelundup, nyatanya pakai pakaian bea cukai. Ayo kita mulai perjelas. Sehingga enak kita bersikap. Jelaskan diri kita kepada orang lain sebagaimana adanya. Seperti kalau laki-laki, nggak usah membiasakan bawa-bawa boneka misalnya kan, atau gemulai itu komunikasi kita sendiri udah nggak bagus sehingga orang lain menjadi ragu-ragu tentang siapa kita. Kalau kita kadang-kadang nyelundup juga dan membantu penyelundup, orang lain nggak jelas ini jadi sopo. Tapi kalau dari awal kita jelas itu, saya bea cukai dan tidak kompromi dengan siapapun yang merusak negara kita gitu. Waalaikumsalam. Wah, Bu Leti baru datang. Saya ulang lagi aja ya. Oke. Kalau diulang lagi ya saya buka dulu baru. Baik. Nah, ini kerinduan kita. Itu sekalian bagaimana kita memperjelas. Jangan kita mudah terkecoh. Dan dua itu harus kita bawa. Profesi apapun. Karena sekarang, ya saudara sekalian, sekarang sedang disusun blueprint, ya sedang disusun desain untuk bagaimana Anda semua nanti menjadi orang-orang yang berkarir dengan karir yang sangat jelas di masalah perkapalan misalnya. Sekarang kan ada Kasubdit Pengawasan Laut ya, Patroli Laut ya, judulnya Kasubdit Patroli Laut. Sudah dibuat roadmap sampai dengan tahun 2019 nanti. Di antara isinya adalah perencanaan karir. Ya karena sekarang ini yang ada dianggap kurang pas, misalnya kapang kita Pak Agus Purnadi bukan mantan ABK kan? Coba dari beberapa kapang ini siapa yang mantan ABK? Nggak ada. Ini kan kesalahan desain kita, ya kan? Nantinya akan diarahkan nggak seperti itu. Akan dibuat sistem karir yang sekarang juga yang sudah direncanakan ada 3 kanwil khusus yang lebih kepada pengawasan laut. Sedang didesain di beberapa tempat. Nah ini banyak hal, artinya ayo kita coba lakukan sesuatu yang Indonesia menjadi tegak di antaranya karena kita. Jangan Indonesia sedih karena kelakuan kita juga gitu. Sedih kita kadang-kadang, ya Allah, orang jelas sih. Ini kan mohon maaf itu, Muslim mohon maaf itu. Ini ungkapan saya memang saya buat kasar biar kemudian sadar itu. Muslim orang mau Quran, ini terus piye? Ini bedanya kalau kafir apa? Aduh kan? Ini Muslim apa kafir sih? Muslim orang kenal Quran, kafir kok tapi kadang-kadang kalau Jumatan ke masjid gitu. Akhirnya nggak jelas itu termasuk yang banjir tadi itu. Yang jelas, kalau Muslim jelas Muslim. Setiap mendengar adzan, segera ke musola atau ke masjid. Ya, karena musola dengan itu sama. Musola masjid itu istilah kita. Ya, aslinya ya masjid ini. Musola itu dalam bahasa aslinya itulah tempat untuk sholat, yaitu lapangan yang dipakai untuk sholat istisqa. Ya, lapangan dipakai untuk sholat istisqa itu namanya, kalau dulu namanya musola. Nah sekarang musola itu kalau yang kecil-kecil seperti ini misalnya, itu cuma istilah. Esensinya ini adalah masjid. Kita biasakan Muslim yang jelas. Kalau kita rindu surga, tunjukkan bahwa kita rindu surga. Rindu surga tapi mau Quran ini mek Ramadan tok. Nek mati di Ramadan terus piye? Kan gitu. Nah kita coba lihat. Baik. Dan yang terakhir sekalian, Allah mengatakan bahwa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah hidup dunia itu kecuali mata. Apa sih mata itu? Ya Allah mengatakan mata itu ma yatamata bil insan tsumma yazulu qalilan. Mata itu sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap indah oleh manusia, tapi akan turun sedikit demi sedikit. Contoh misalnya, dulu ketika kita belum menjadi bea cukai, pengen nggak jadi bea cukai? Pengen kan? Tapi ketika jadi pegawai bea cukai, sudah jadi bea cukai, pangkatnya strip satu putih, ya. Pengen nggak kemudian berubah warna gitu? Kenapa kok dulu kita nggak apa-apa lah, penting bisa masuk ke bea cukai meskipun pangkatnya putih? Kenapa kok kita kemudian setelah jadi pegawai bea cukai kok iya tapi kan putih gitu? Berarti sudah kurang menghargai lagi kan?
Ya, ingin berubah warna menjadi kuning. Iya sih kuning, tapi masih lurus. Ya yang anu lah, yang jangan yang lurus lah. Pengen seperti ada pari misalnya kan. Iya sih sudah ada kembangnya, tapi kan masih polos, belum punya jengkol. Tuh, manusia nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Manusia itulah mata. Makanya ulama mengatakan tidak satupun kehebatan dunia Allah sebut sebagai nikmat. Cari dalam Al-Quran kalau ada. Saya ulang, tidak satupun kehebatan dunia Allah sebut sebagai nikmat. Karena nikmat itu sesuatu yang dinikmati dan tidak pernah berkurang maknanya. Dunia kita misalnya, mohon maaf ini ada es ini, es apa nih? Es buah nih. Ada es buah. Saya sampai ludah. Nah, enak nggak kira-kira kalau kita minum es buah? Enak. Pada gelas yang berapa masih enak? Sama. Itu kalau kita dijajar itu 15 gelas berurut ya. Dari satu baskom 15 dijajar berurut. Baskomnya sama, tapi itu sampai 15. Kita kalau minum gelas pertama enak nggak? Enak. Enak apa enak sekali? Enak sekali apa enak sekali? Gelas kedua masih enak? Masih enak. Lebih enak mana dengan gelas pertama? Kenapa turun? Kenapa turun? Padahal dari apa tadi? Dari wadah yang sama. Kalau gelas kelima masih enak nggak kira-kira? Oh, sudah mulai perutnya udah digosok-gosok itu. Waduh. Padahal rasanya sama nggak gelas pertama dan kelima? Sama. Kenapa kita nggak bisa menerima? Itulah dunia. Maya tamak bilisan, tu maya zulu. Kolilan. Apa yang dianggap hebat oleh manusia, tapi penghargaannya makin lama makin berkurang. Enaknya dunia itu kalau nggak punya. Kalau kita belum punya mobil, membayangkan mobil enak nggak kalau punya mobil gitu? Enak kan? Begitu punya mobil, ya tapi tua gitu. Pengen nggak kita berganti? Wah ya tapi yang muda lah gitu. Apa nih kalau platnya merah tuh, udah nggak bayar, dikasih bensin pula gitu kan? Wah, bisa gitu? Ya gitu loh. Begitu dapat mobil, apa tadi? Double cabin, iya sih mobil, cuman kayak kapal kena ombak, misalnya gitu. Jadi gitu. Dulu saya gitu juga Pak, jadi kepala kantor bisa ya itu juga. Saya masuk minta hati saya biasa. Coba kalau dapat kayak Bu Mira kan, lebih enak kan? Tuh kan, yang nggak punya mobil pengen punya mobil, begitu pengen mobil, terus kapan sampai ujungnya? Nggak ada ujungnya. Ulang aja sekarang, kecepatan kali ya. Masya Allah. Oh ya. Kayaknya ini masih banyak bahannya. Alhamdulillah, mohon maaf. Karena ini remnya mendadak. Biasanya kan dikasih tahu 5 menit lagi gitu kan. Ini nggak pakai pembetulan langsung direm mendadak. Jadi kalau ngomongnya agak goncang ya mohon maaf. Padahal bukan goncang Mas Neng ya. Terus kan yang sudah mari katanya kan, mari kita doa dengan doa berbuka puasa saja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasundu wa ta'aman wa rizqika aftartu bila rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanul jazaa. Terima kasih kepada Ustadz. Semoga Allah SWT akan membalas dengan kebaikan yang banyak dan dengan balasan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, karena waktu buka telah tiba, kami selaku pembawa acara mengucapkan selamat menikmati buka bersama. Dan nanti jangan lupa sebelum kita makan besar, kita akan melaksanakan sholat jamaah terlebih dahulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman aja Mbak. Kalau nggak ngecek tempat yang lain. Bud.